Sudah sejak setahun lebih kita hidup dengan wabah pandemi virus corona di sekitar kita. Banyak pesan, himbauan dan peringatan lisan maupun tulisan, yang isinya serupa, mencegah terjadinya penyebaran wabah COVID-19. Termasuk gerakan 5M, untuk pencegahan dan penyebaran virus, yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita ikuti aturan tersebut, demi kepentingan bersama. Sebagai umat muslim, kita juga tahu, bahwa hal tersebut tidak lepas dari pesan-pesan Rasulullah sejak 14 abad yang lalu, bagaimana seharusnya kita menghadapi wabah penyakit. Tujuannya, agar umat manusia menjadi orang yang sehat dan kuat, baik jasmani maupun rohani. Inilah 7 sunnah Rasulullah, yang wajib kita teladani dalam menghadapi wabah penyakit. 1. Berupaya agar selalu sehat. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang mukmin yang kuat, jasmani dan rohani, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. 2. Wabah adalah ujian dari Allah, ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan. Rasulullah pun mengingatkan, taun atau wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. 3. Menjauh dari penyakit. Rasulullah juga menganjurkan, untuk menjauhkan bagi yang sedang sakit dengan yang sehat, agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 4. Berdiam diri di rumah. Dalam sebuah hadis disebutkan, salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridhonya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahukanku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa taun, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. 5. Tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sarq, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sarq. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Mencari pengobatan dan mengharap ridhonya. Allah menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit yang Allah ciptakan, kecuali Allah telah menciptakan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Mati karena wabah, memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang syahid itu ada 5, orang terkena wabah penyakit, orang mati karena sakit di dalam perutnya, orang tenggelam, orang tertimpa reruntuhan bangunan, dan orang mati dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi dalam kondisi seperti ini, janganlah kita mengabaikan kesehatan sendiri dan orang lain, karena Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Quran Surat Al-Baqarah 195.
Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga teladan Rasulullah ini bisa kita amalkan dan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi wabah COVID-19.